Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu, sadaqa wa'dahu, wa nasara 'abdahu, wa 'ada jundahu, wa azama al-ahzaba wahdahu. Alhamdulillah, alhamdulillah ja'ala al-'id lil muslimin wa syahra siyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul 'iddah wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-sha'im farhatani, farhatun idal iftar wa farhatun inda liqa'a rabbi. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عيد والعاديات جماعة صلاة عيد الفطر Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Alhamdulillah, pagi ini Allah bahagiakan kita dengan karunia nikmatnya, hidayah iman Islam, sehat walafiat panjang umur. Kita melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri setelah melaksanakan rangkaian ibadah puasa, tarawih, tadarus, i'tikaf, diakhiri dengan zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah. Semoga ibadah kita, rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Puasa adalah menahan dari yang membatalkan, menahan dari yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Setelah kita dilaparkan, dikenyangkan selama 1 bulan, pada hakikatnya kita sedang dikenyangkan rohani kita. Jasmani lapar haus, tapi rohani dikenyangkan oleh Allah. Terjadilah perohanian jasmani, terjadilah pengimanan nafsu. Nafsu menguasai iman, iman menguasai nafsu, rohani menguasai jasmani. Kalau ini terjadi, maka kita manusia memanusiakan manusia. Bahkan kita ini lebih tinggi dari malaikat. Kenapa? Malaikat tidak punya nafsu, kita punya nafsu, tapi kita kendalikan lewat puasa yang kita laksanakan 1 bulan lamanya. Kalau seandainya kita orang muslim tidak melaksanakan puasa, maka yang terjadi kebalikannya.
jasmani dikenyangkan, rohani dilaparkan. Akhirnya jasmani menguasai rohani, nafsu menguasai iman. Kalau ini terjadi, manusia sama dengan binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Al-A'raf 176. Ulaika al-an'am bal hum adall 179. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah dari binatang. Makanya tak heran banyak manusia, fisiknya manusia tapi seperti hewan. Kenapa bisa terjadi? Karena rohaninya dikuasai oleh jasmaninya, nafsunya menguasai iman. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah, Allah bahagiakan kita. Allah ramadankan kita selama 1 bulan. Kita dilaparkan, kita dihauskan jasmani kita, sedangkan rohani kita dikenyangkan oleh Allah. Itulah sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang puasa Ramadan karena imannya, karena ingin memperbaiki dirinya, maka Allah hapuskan dosanya yang lalu. Bahkan setelah melaksanakan zakat fitrah hari ini, maka terjadilah alhamdulillah, Allah bahagiakan kita seperti bayi yang dilahirkan oleh ibu kita tanpa noda, tanpa dosa, fitrah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Seringkali kita menyamakan antara Idul Fitri dengan Lebaran, padahal sangat-sangat berbeda. Orang bisa saja berlebaran, tapi belum tentu dia Idul Fitri. Apa bedanya? Lebaran adalah tradisi, siapapun boleh merayakan Lebaran. Puasa atau tidak, sholat atau tidak, zakat atau tidak, siapapun boleh berlebaran. Dia tidak sholat, boleh lebaran. Dia tidak puasa, boleh lebaran. Dia tidak melaksanakan zakat, boleh lebaran. Dia tidak tadarus iktikaf, boleh lebaran. Tapi dia tidak bisa Idul Fitri. Siapa orang yang Idul Fitri? Id kembali fitri fitrah, tanpa noda, tanpa dosa, lewat Ramadan, puasa, tarawih, tadarus, i'tikaf, zakat fitrah. Itulah orang yang Idul Fitri, kembali kepada suci. Selama 1 bulan kita diramadankan, terjadi pembakaran dosa kita kepada Allah, masuk ke Idul Fitri. Inilah saat yang tepat kita membersihkan dosa antara kita. Sebuah hadis riwayat Rasulullah SAW selesai khutbah Idul Fitri mengucapkan kalimat amin, amin, amin 3 kali. Sahabat terheran-heran lalu bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan kalimat amin 3 kali? Enggak biasanya." Hai sahabatku, baru saja malaikat Jibril berdoa kepada Allah, lalu doanya ku aminkan. Apa doanya Rasulullah? Yang pertama doanya, "Ya Allah, ya Rabb, jangan kau terima puasa, tarawih, tadarus, iktikaf, zakat fitrah, infak, sedekah anak yang durhaka kepada orang tuanya." Amin. Yang berdoa malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, pimpinan malaikat, yang mengaminkan Rasulullah SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Gak mungkin doanya meleset. Inilah saat yang tepat kita minta ridho kepada 2 orang tua kita. Ingat, ridho Allah fi ridhol walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua kita. Murka Allah tergantung kemurkaan kedua orang tua kita. Sia-sia ibadah kita gak diterima oleh Allah kalau orang tua kita tidak ridho dengan kita. Inilah momentum Idul Fitri, momentum Lebaran, saat yang tepat kita minta itu kepada orang tua kita, apalagi orang tua kita yang masih hidup. Kita minta itu sungkeman, minta maaf, minta ridho kepada orang tua kita. Ya Rasulullah, bagaimana dengan kami? Orang tua kami sudah meninggal dunia. Apakah ada kewajiban kami untuk berbakti kepada orang tua kami yang sudah wafat dan meninggal dunia? Naam, benar. Arba'u khisalin, ada 4 cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Pertama, as-salatu alaihima,
mendoakannya. Sebuah ungkapan seorang kiai, kalau kita mendoakan orang tua kita 25 kali sehari, itu masih disebut anak durhaka. 25 kali sehari disebut anak durhaka, apalagi kurang dari itu. Rasa-rasanya kita kurang dari 25 kali kita mendoakan orang tua, karena begitu luar biasa jasa orang tua kita. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang wajib kami muliakan setelahmu ya Rasulullah? Rasulullah dengan menjawab, ummu, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummu, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummu, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Karena itulah saat yang tepat mendoakannya. Kedua orang tua kita telah jerih payahnya kita diberikan oleh Allah menjadi orang-orang yang saleh dan salehah. Teruslah kita doakan orang tua kita, kirimkan Al-Fatihah, datang ziarah ke makamnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Yang kedua, istighfar, mintakan ampun untuknya. Rasanya tidak elok, tidak etis kalau kita egois istighfar hanya untuk diri sendiri. Sampaikan istighfar kita, libatkan orang tua dalam istighfar kita. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya, ampuni hamba, ampuni kedua orang tua hamba. Yang ketiga, kalau orang tua punya hutang, lunaskan. Kalau punya wasiat, tunaikan. Ketika Rasulullah SAW menyalatkan jenazah, kemudian ditanya, ini jenazah, ini mayat ini ada hutang nggak? Ada ya Rasulullah. Tunaikan, bayarkan dulu. Jadi kalau ada di antara kita orang tua kita punya hutang, lunaskan. Karena orang tua kita di alam kubur tidak bisa membayar dengan uang, tapi dengan amal ibadahnya. Bayarkanlah hutangnya. Kalau punya wasiat, tunaikan wasiatnya. Yang keempat, kewajiban anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia adalah sambung silaturahim kepada saudaranya, kepada teman dekatnya. Kalau kita punya rezeki, kasih hadiah. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar ketika dalam perjalanan berjumpa dengan seorang badui tua, lalu dia mengucapkan salam, cium tangan, lalu semua yang ada padanya dia kasih, sorbannya, ontanya dia kasih. Sahabatnya terheran-heran, hai Abdullah bin Umar, kamu baik sekali, padahal baru kali ini berjumpa dengan orang tua tadi. Siapa orang tua itu yang istimewa, yang kau istimewakan? Hai sahabatku, dia bukan sembarangan orang tua. Dia adalah sahabat qarib orang tua saya, Umar bin Khattab. Dan saya mendengar Rasulullah bersabda, cara berbakti kepada orang tua yang meninggal dunia, menyambung silaturahim kepada teman dekatnya. Dan kalau kita punya rezeki, kasih hadiah untuknya. Hari ini saya pun melakukannya sebagai cara berbakti kepada orang tua saya yang meninggal dunia. Apalagi dia punya saudara, punya kakak, punya adik, bibi kita, encang kita, encing kita, silaturahimlah. Inilah saat yang tepat. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillah. Yang kedua, doa malaikat Jibril kepada Allah yang diaminkan Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, jangan kau terima puasa tarawih dan i'tikaf zakat fitrah istri yang durhaka kepada suami, istri yang tidak bersyukur terhadap apa yang diberikan suami, tidak berterima kasih apa yang dilakukan suaminya. Allahu akbar walillahil hamd. Inilah yang sangat tepat kepada ibu-ibu di sini, minta ridha kepada suami. Dalam sebuah hadis, ketika seorang wanita istri salehah wafat, meninggal dunia, lalu suaminya ridha atas wafatnya, maka istri tadi, wanita tadi, silakan masuk pintu dari arah yang dia kehendaki. Allahu akbar. Begitu luar biasanya. Inilah saat yang tepat setelah kepada orang tua kita minta ridha kepada suami kita. Jangan sampai ada dosa di antara suami istri kita. Doa yang ketiga, ya Allah ya Rabb, jangan kau terima puasa tarawih, tadarus, i'tikaf, zakat fitrah, infak, sedekah. Tetangga yang berbuat jahat kepada tetangganya, saudara yang memutuskan tali silaturahim kepada saudaranya. Isnani la yanjuru ilaihima, dua kelompok
tetangga yang jahat kepada tetangganya. Kemarin kita di pesta demokrasi, kadang-kadang karena berbeda pilihan capres cawapres, berbeda pilihan caleg, akhirnya gontok-gontokan sampai hari ini. Nauzubillah min dzalik. Inilah saat yang tepat, momentum Idul Fitri, silaturahim kita jaga, jangan sampai ada dosa di antara kita. Minta ridho sesama kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dalam sebuah dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat, Rasulullah mengungkapkan kalimat, "Hai sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut, orang yang failir?" Para sahabat terdiam. Lalu ada salah seorang sahabat yang memberanikan diri untuk menjawabnya, "Al-muflisu fina man lam dirhama wala mata." Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya duit, tidak punya uang. Kata Rasulullah, bukan. Orang yang bangkrut adalah ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat menyetorkan amalnya masing-masing. Ya Allah, ini pahala sholat saya, ini pahala puasa saya, ini pahala zakat, infak, sedekah, wakaf saya, ini pahala haji umrah saya. Selangkah lagi menuju surga, ada yang protes. Ya Allah ya Rabb, si fulan ini rajin sholat, si fulan ini rajin puasa, tapi ketika di dunia saya pernah disakiti olehnya. Saya orang awam, saya orang bodoh, saya orang miskin, saya mohon keadilanmu ya Allah. Apa kata Allah? Seluruh pahala sholatmu, seluruh pahala puasamu, seluruh pahala ibadahmu untuk orang yang kau sakiti itu. Bukan hanya itu, orang yang disakiti dosa-dosanya untukmu. Inilah orang yang bangkrut. Apa makna hadis ini? Sehebat apapun pahala kebaikan kita, sehebat apapun ibadah ritual kita, kalau kita menyakiti hati saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, tidak akan masuk surga. Sulit sekali masuk surga, bahkan kita menjadi orang yang bangkrut. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Makanya ada istilah selesai Idul Fitri halal bihalal, saling menghalalkan di antara kita, jangan ada dosa di antara kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri Masjid Baitur Rahman rahimahumullah. Terakhir, sikap hidup pasca Ramadan. Pertama,